Jadi dulu sebelumnya memang PDAM Purworejo kekurangan air. Jadi antara supply dan demand itu tidak seimbang. Jadi dulu mungkin 5 tahun yang lalu mungkin orang pasang sambungan rumah agak susah. Semua tidak bisa membuat pelanggan baru. Kemudian kita melakukan terobosan, kita melakukan orientasi lapangan, kemudian eksplorasi, kita bisa mengupgrading, menaikkan produksi, kemudian melakukan trailing, kemudian efisiensi juga, pembenahan jaringan, instalasi, dan yang paling penting di semua penyakit PDAM itu bisa menurunkan kebocoran. Jadi air yang terbuang sia-sia kita bisa bikin sistem sehingga semakin hari, semakin bulan kita berkurang kebocoran. Ya, salam budaya. Kembali lagi bersama saya Maestia Andi Sanjaya di Dialog Bagelenan. Ya. Pada pagi hari ini saya sudah berada di kantor PDAM Kabupaten Purworejo bersama dengan Bapak Hermawan Wahyutomo sebagai direktur. Direktur ya, Bapak Hermawan ya. Tepat pada hari ini kita juga merayakan Hari Pahlawan. Mungkin dari Bapak sendiri akan menyampaikan ucapan kepada para pahlawan, generasi-generasi muda maupun mereka yang sudah tutup usia memperjuangkan bangsa Indonesia. Ya, selamat pagi pemirsa Bagelen Channel ya. Dengan Hari Pahlawan ini semoga kita bisa nomor satu mendoakan para pahlawan kusuma bangsa yang telah berjuang menetes darah, air mata dan semua usaha sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan ini. Kita doakan supaya diampuni semua kesalahan dan dosa dan diterima semua amal ibadahnya. Kemudian yang untuk ke generasi muda, mari kita ambil hikmah, kita ambil semangat, motivasi, semangat perjuangan para pendahulu bangsa, founding faktor bangsa kita, sehingga kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan semangat 45 sehingga kita bisa mengaktualisasi semua kreativitas kita, motivasi kita untuk mengisi kemerdekaan ini. Merdeka. Ya. Ya, Bapak, terima kasih sekali Bapak. Bicara tentang pahlawan Bapak, sebenarnya kan tidak sekedar mereka yang mengangkat senjata ya Pak. Ya. Ketika pagi hari ini sendiri saya sekarang sudah bisa duduk bersama salah satu pahlawan air. Ya. Pahlawan air yang ada di Kabupaten Purworejo, di mana ada Pak Direktur PDAM yang memiliki banyak sekali inovasi-inovasi yang melahirkan dan mendapatkan penghargaan di kancah nasional ya Bapak. Ya. Di kancah nasional khususnya juga mengharumkan Kabupaten Purworejo. Mungkin Bapak untuk waktu dekat ini, baru-baru ini sendiri daripada PDAM Purworejo ini mendapatkan atau memiliki apa ini yang menjadikan PDAM Purworejo ini berbeda daripada perusahaan daerah lainnya. Ya, terima kasih Mas Andi. Jadi kembali lagi ke basic ya. Sebenarnya air itu sumber kehidupan. Jadi kalau Anda ingin hidup, jagalah air. Itu substansinya itu dulu. Kemudian bangsa yang besar, daerah yang bagus, itu cukup air. Karena air itu bisa satu membuat pola pikir kita bagus. Kurang air bisa stunting, bisa cebol, bisa IQ rendah, bisa idiot. Nah, makanya saya terus terang terpanggil pulang dari Kalimantan Selatan, dunia saya di sana, untuk satu bisa melayani masalah air bersih. Karena air bersih itu basic utama untuk pengembangan daerah. Tanpa air bersih tidak mungkin daerah itu akan terbangun. Kemudian alhamdulillah
perusahaan daerah Perumda Air Minum Kabupaten Purworejo Tirta Brutasari bisa meraih berapa prestasi. Salah satu kita berturut-turut mendapatkan top BUMD. Top BUMD ya, top BUMD nasional. Nasional. Jadi top BUMD adalah prestasi BUMD seluruh Indonesia dari 1.250. Alhamdulillah kita mendapatkan sejak tahun dari 2019 2020 dua kali ya. Ya, 2 kali. Kemudian banyak dari LSM organisasi juga mengapresiasi kita karena kepedulian kita terhadap masyarakat, khususnya COVID-19. Pandemi COVID di mana perusahaan banyak collab, tapi alhamdulillah PDAM Kabupaten Purworejo bisa survive dan bisa eksis, bisa membantu orang supaya menghindari COVID dengan cuci tangan, bisa membantu orang-orang yang kena dampak gara-gara COVID ini, dan kita alhamdulillah juga bisa memberi pembebasan sosial khusus, sosial umum, serta pemotongan diskon sampai 50% pada rumah tangga yang tipe A atau kurang. Luar biasa sekali ini dari PDAM Kabupaten Purworejo, mampu tidak sekedar bicara soal tadi itu ya Pak ya, memfasilitasi masyarakat terkait air bersih, tapi juga ada nilai sosial yang lebih sangat dibutuhkan, karena memang di Kabupaten Purworejo kalau bisa diketahui ketika musim kemarau benar-benar kekurangan air, ketika musim hujan benar-benar berlebihan air. Tapi dengan adanya PDAM ini menjadi regulasi itu lebih mudah memfasilitasi masyarakat ya Pak ya. Iya. Dan khususnya di masa pandemik ini. Ya, untuk masa pandemik ini sendiri Bapak tadi ngobrol terkait bantuan kepada pelanggan tipe A itu. Mungkin sampai berapa ini Pak? Sampai 50% gitu. 50%, 50% daripada pelanggan. 50% potongan biaya. Iya. Potongan biaya. Jadi kalau membayar umpamanya 100.000 atau 50.000 hanya separuhnya. Saat kemarin 2 bulan terakhir saat awal pandemi. Kemudian selain itu juga kita memberi diskon dan potongan pada pemasang calon pelanggan sambungan rumah PDAM. Jadi seperti wilayah Pituruh Kemiri yang tadinya hanya 1.300.000, kita hanya 1.050.000. Kemudian beberapa cabang kayak seperti Purwodadi, kemudian Banyurip, kita juga ngadain diskon juga. Banyak sekali keringanan-keringanan yang diberikan malah di masa pandemi. Biasanya di masa pandemi banyak perusahaan juga bingung, ini malah PDAM Purworejo memberikan keringanan. Sampai kalau dikurskan rupiah itu berapa ini Pak? Total untuk tahun ini kita memberi subsidi, memberi bantuan, membuat unit-unit cuci tangan, membuat kegiatan bantuan sembako plus minus hampir 500 juta. 500 juta ya. Itu hanya dari satu perusahaan daerah di Kabupaten Purworejo PDAM. Wah, luar biasa sekali. Bapak bicara soal PDAM juga Bapak, terobosan apa saja sih Pak yang telah diberikan PDAM untuk para pelanggan? Jadi gini Bapak dan Ibu pemirsa ini, jadi Purworejo itu sebenarnya punya potensi besar, baik dari sektor strategis, kemudian sektor pertanian, kemudian juga sektor cadangan air. Apalagi sekarang kita ada rencana untuk pembangunan waduk bener. Itu gimana kita memandang dari suatu permasalahan. Jadi kalau kita banyak kreatif, banyak motivasi, banyak celah juga. Jadi dulu sebelumnya memang PDAM Purworejo kekurangan air. Jadi antara supply dan demand itu tidak seimbang. Jadi dulu mungkin 5 tahun yang lalu mungkin orang pasang sambungan rumah agak susah. Semua tidak bisa membuat pelanggan baru. Kemudian kita melakukan terobosan, kita melakukan orientasi lapangan, kemudian eksplorasi, kita bisa mengupgrading, menaikkan produksi, kemudian melakukan trailing, kemudian efisiensi juga, pembenahan jaringan, instalasi, dan yang paling penting di semua penyakit PDAM itu bisa menurunkan kebocoran. Jadi air yang terbuang sia-sia
kita bisa bikin sistem sehingga semakin hari semakin bulan kita berkurang kebocoran. Dan maksimalitas daripada air itu mengalir sendiri benar-benar dirasakan ya. Benar. Biasanya kan kalau ini kayak seperti saya ketika dari mungkin di daerah yang lebih tinggi itu menggunakan air banyak, yang bawah kicir-kicir saja airnya, tapi untuk ketika sudah disurvei terkait kebocoran dan lain sebagainya ternyata semua stabil ya. Bisa maksimal. Bisa maksimal. Ya, Ya? bisa maksimal. Oke. Mungkin Bapak pesan-pesan juga untuk masyarakat terkaitnya penggunaan air atau program-program daripada PDAM ke depannya seperti apa? Jadi saya harapkan ya masyarakat, karena sumber daya alam kita terbatas, memakai air seefektif mungkin. Kemudian yang kedua, menjaga lingkungan, karena lingkungan itu dari basement, dari source pertama. Jadi dengan satu alih fungsi lahan ya Mas ya. Yeah. Semua yang dulunya rimbun, yang dulunya hutan, sekarang banyak berubah menjadi perumahan. Itu salah satu membuat siklus hidrogeologi kita terganggu. Kemudian dulu banyak jalan tanah, sekarang rapat beton. Yeah. Ini juga mengganggu. Kemudian pola pikir masyarakat kalau sungai itu tempat buang sampah ya keliru. Karena sungai itu juga sumber kehidupan. Jadi jagalah sungai. Ya, Bapak, ini membicarakan tentang PDAM pastinya tidak akan habis berhenti dengan pencapaian-pencapaian tadi. Ini seperti apa Pak? Ini Pak mungkin Pak bisa dijelaskan satu persatu ini Pak pencapaiannya Pak. Jadi ini ada beberapa apresiasi atau penghargaan baik dari mass media, wartawan atau dari badan pemantau dari BUMD di seluruh Indonesia. Jadi mungkin kalau dijelaskan satu-satu mungkin terlalu lama. Terlalu banyak ya Pak ya. Jadi pada intinya di sini saya sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang memberi apresiasi PDAM Tirta Pertasari Kabupaten Purworejo, capaian kinerja kita. Jadi sebenarnya bukan ini tujuan utama. Ini sebagai suatu media, tapi sebenarnya tujuan utama bisa melayani masyarakat Purworejo pada umumnya dalam hal kebutuhan air bersih. Jadi perusahaan daerah ini perusahaan milik semua. Kita cuma hanya sebagai operator pengelola, tapi ini untuk punya semua untuk semua. Jadi itu. Mungkin untuk target ke depan atau visi misi untuk waktu dekat ini, nah ini apa ini Pak? Jadi memang yang diimban untuk perusahaan daerah khususnya PDAM itu memang tidak mudah, tapi bisa. Karena apa? Perusahaan daerah ini kan punya fungsi dua. Satu fungsi sosial, tapi satu sisi fungsi untuk mencari profit. Ini profit, yang kadang-kadang juga lain daripada perusahaan pada umumnya. Satu mencari melayani, tapi juga harus profit. Nah, Kabupaten Purworejo ini kan daerahnya tersebar sekitar hampir 1 juta hektar ya, 1 juta meter persegi itu. Nah, ini juga target utama untuk perusahaan daerah itu harus bisa memenuhi kebutuhan seluruh Kabupaten Purworejo. Walaupun di situ ada non perpipaan, jadi seperti PAMSI masih ada yang membantu kita. Tapi pada intinya PDAM Purworejo punya visi misi untuk bisa melayani seluruh masyarakat Purworejo khususnya air bersih. Itu satu. Kemudian yang kedua juga kita juga bisa mengambil sisi-sisi profit untuk bisa menghasilkan keuntungan bagi PAD, karena 55% dari keuntungan perusahaan daerah itu masuk ke kas daerah. Jadi untuk sampai terakhir kita sekitar 1,73 miliar. Jadi total selama saya berada saya mungkin hampir 5 miliar. 5 miliar. Dua periode ya Pak? Masih saat ini kedua tahun pertama. Tahun pertama ya. Nah, untuk sisi profit saya mendapatkan dukungan seluruh stakeholder. Baik itu Pemda, kemudian masyarakat bisa masuk ke wilayah bandara. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bandara adalah suatu pusat kegiatan yang komersil ya. Jadi di situ akan berkembang daerahnya. Saya harapkan PDAM bisa berkiprah di situ. Jadi minimal bisa backup wilayah itu, dan kalau bisa masuk ke bandara. Karena akhirnya bisa menjadi pemasukan bagi daerah
selamanya. Satu sisi Purworejo terus berkembang, jangan sampai kita ketinggalan. Jadi sebelum berkembang air bersih sudah tercover. Jadi target kita mengcover semua kebutuhan air bersih seluruh Kabupaten Purworejo. Mungkin sedikit kendalanya Pak, mungkin bisa buat teman-teman juga tahu, oh ternyata kendalanya juga dari pelanggan sendiri atau dari tidak tadi kan disampaikan apa pipa, tapi tidak mungkin apa Pak ya. Jadi kendala paling banyak memang di sini sisi permodalan. Dengan kita sebagai melayani kadang-kadang kita sosial, tapi saat kita beli kita dikenakan industri. Itu satu sisi, jadi tidak berimbang. Kita sosial tapi kalau kita beli itu industri. Kemudian yang kedua, banyak pipa-pipa kita yang sudah istilahnya udah lewat umur teknisnya, karena banyak yang dari 70 pipa zaman Belanda masih ada, dan itu juga terkait permodalan. Jadi saya harapkan juga stakeholder bisa membackup masalah permodalan. Kemudian yang ketiga mungkin dari attitude kita sendiri kadang-kadang melihat suatu kebocoran, melihat suatu ini kadang-kadang tidak cepat bertindak atau lapor. Ini yang saya harapkan, kalaupun di situ merusak atau tidak sengaja harus lapor. Kadang-kadang jangan kita saat mungkin pasang tiang, saat pasang bendera apa, tiang apa, kegiatan apa, itu sudah merusak tapi tidak lapor. Kadang-kadang cuma hanya diikat, ditutupin tanah, sehingga kita tahu kebocoran tapi mencari titiknya ya. Itu mungkin banyak kendala di situ, tapi kita berusaha melihat namanya kendala itu sebagai tantangan. Ya, setidaknya berkembangnya perusahaan daerah itu tidak lepas juga daripada tadi satu stakeholder dan masyarakat itu sendiri ya, pelanggan-pelanggan daripada PDAM. Ya, cukup sekian Bapak, mungkin terima kasih sekali Bapak untuk pengalamannya bercerita atau berdialog terkait pencapaian dan mungkin apa sisi-sisi lain di dalam PDAM. Yang terakhir saya pembukaan cabang baru ya. Ya, oke. Ini ada salah satu program juga ya Pak ya. Jadi yang terakhir mungkin menginformasikan kepada masyarakat untuk saat ini perusahaan daerah PDAM Tirta Bertasari pengembangan ke wilayah Purworejo bagian barat, yaitu Kecamatan Kemiri Pituro. Kenapa? Karena di situ memang secara geografis Kecamatan Kemiri Pituro itu daerahnya aluvial. Jadi aluvial itu kalau bahasa sederhananya itu tanah lumpur. Tanah lumpur, efeknya airnya kuning. Nah, air kuning berarti di situ ada zat yang tidak harusnya masuk ke tubuh. Jadi saya harapkan masyarakat wilayah Kemiri Pituro juga bisa menjadi pelanggan PDAM, karena air yang dari aluvial harusnya diolah dulu, tidak langsung diminum. Dan sedang PDAM kita menggunakan pengolahan maksimal. Satu, yang kedua desinfektan, kita ada desinfektan, yaitu kita pakai klor supaya mematikan bakteri dan virus. Jadi saya harapkan dengan pembukaan wilayah Kemiri Pituro bisa dimanfaatkan, karena ini memang benar-benar untuk pelayanan. Kita tidak akan istilahnya nutuk rego atau membuat mahal, tapi kita kepengen masyarakat juga bisa menikmati pelayanan PDAM dan PDAM bisa survive. Jadi sama-sama saling menguntungkan. Itu saya harapkan masyarakat bisa memanfaatkan semua pelayanan, semua fasilitas PDAM. Monggo disengkuyung bareng-bareng supaya Kabupaten Purworejo bebas dari stunting, bebas dari kekeringan, dan bisa mempunyai perusahaan daerah yang mumpuni, bisa menikmati air bersih. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih sekali untuk cerita dan dialog yang tadi dibagikan kepada Dialog Bagelenan. Mungkin suatu saat kita juga bakal mengupas secara pribadi daripada Pak Hermawan. Pastinya ada sesuatu yang unik di mana mampu membawa PDAM hingga saat ini ya Pak. Ya. Sekian dari saya Maestia Andi, Dialog Bagelenan. Salam budaya.